Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Toto Prihadi, dalam analisis laporan keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang ROI atau Return on Investment. Baik, kita lihat di sini, dalam grafik yang kita lihat di panel yang berwarna hijau ini, ada dua sumbu. Jadi yang pertama adalah profit margin, kemampuan menghasilkan laba. Kemudian yang kedua aset turnover atau perputaran aset. Nah, ROI merupakan perkalian antara perputaran aset turnover dengan profit margin. Kita akan melihat bagaimana dua elemen atau dua komponen itu mempengaruhi perhitungan ROI. Baik, kita lihat di sini. Garis merah ini menunjukkan garis ROI sebesar 5%, ya, kita lihat di sini 5%. Jadi sepanjang di garis merah ini, maka ROI-nya adalah 5%. Bisa karena perputarannya yang rendah, marginnya tinggi, atau di sini perputarannya tinggi, marginnya rendah. Kemudian garis yang berwarna orange ini adalah garis dengan ROI sebanyak atau sebesar 10%. Nah, kita lihat sekarang. Garis yang berwarna biru ini adalah gambaran ROI sebesar 15%. Nah, semakin menjauh dari titik nol, maka garis itu ROI-nya akan semakin besar. Kita akan lihat pada beberapa posisi. Ada sebuah perusahaan dengan di sini namanya Charlie, mempunyai ROI di garis yang berwarna orange, yaitu adalah sebesar 10%. Kalau kita lihat di sini, Charlie ini perputarannya adalah 1 kali, dan kemudian profit marginnya 10%. 1 kali 10%, maka ROI-nya 10%. Baik, jadi sekarang kita lihat ada 3 perusahaan dengan ROI yang sama 10%. Kemudian perusahaan yang pertama, yang titik merah ini, kita lihat perputarannya dari 1 kali menjadi 1,5 kali. Jadi perusahaan ini adalah jenis perusahaan yang tidak mampu meningkatkan margin, misalnya karena bersaing yang sudah cukup ketat sehingga tidak berani menaikkan harga atau menurunkan biaya sudah tidak bisa. Maka yang dikejar adalah perputaran aset. Dengan aset yang sama, penjualan ditingkatkan. Jadi mainnya di perputaran. Kemudian perusahaan yang berikutnya, perputarannya sama, tapi jenis perusahaan itu mampu melakukan penghematan biaya atau menaikkan harganya, sehingga di sini ROI-nya sama, ya 15%. Tapi memperoleh dengan cara berbeda. Yang satu meningkatkan perputaran, yang satu menaikkan margin. Kemudian, cara yang paling manjur dan tentunya paling sulit di sini adalah perusahaan Charlie. Perusahaan ini berhasil memperoleh margin lebih besar, yaitu dari 10% ke 15%. Kalau margin besar sini, seperti ini, kemungkinan mereka mampu mencapainya karena keunggulan bersaing yang cukup signifikan. Misalnya, kemampuan produksinya yang sangat maju sehingga cost-nya rendah, atau produknya sebegitu berbeda sehingga para pembeli mau membayar lebih mahal. Pada saat yang sama, mereka mempunyai cara untuk meningkatkan perputaran. Tapi ini hanya sebuah gambaran bahwa kalau keduanya meningkat, maka hasilnya akan sangat luar biasa.
kebanyakan perusahaan akan menempuh salah satu, yaitu meningkatkan margin, atau di sini kemudian yang kedua adalah meningkatkan perputaran. Intinya adalah bahwa return on investment terdiri dari kemampuan memutar aset dan kemudian kemampuan menghasilkan laba. Kalau keduanya kita bisa kelola, maka ROI kita bisa semakin baik. Baik, saya kira sampai di sini. Kita akan jumpa lagi dengan analisis laporan keuangan pada topik yang berbeda. Sampai ketemu lagi. Saya Toto Priyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.